Pak, kami sebelumnya minta maaf karena mungkin kehadiran kami sudah mengganggu aktivitas murid-murid di sekolahan ini, Pak. Kami janji tidak akan membuat kekacauan lagi di sini. Dan memang begitu seharusnya jadi begini, Pak. Sebetulnya sekolah di sini juga sudah ada pengamanan, jadi rasanya tidak usahlah ada bodyguard lagi datang ke sekolah. Kalau gitu kami permisi, Pak. Mari. Pakai bodyguard segala, emang sekolah apa ini? Awalnya gue ngeri banget ngeliat tuh orang. Ternyata mereka bodyguardnya Putih. Ih, Reja tuh romantis banget sih sama Putih. Sampai-sampai ngirim bodyguardnya buat jagain Putih. Seandainya aja gue punya cowok kayak Reja, pasti gue bakal seneng banget. Itu sih bukan romantis, tapi itu overprotective. Kalau bagi gue sih, itu bukan tipe gue. Apa-apa diawasin. Tahu tuh, dengerin temen gue. Nih ya, coba lo pikirin. Kalau misalnya lo lagi main sama temen-temen lo lagi ke mall, terus habis itu diikutin sama bodyguard kayak gitu. Ih, mana enak, kayak nggak punya privacy aja. Hai Bu. Pergi juga akhirnya. Ada apa Pak Singgong? Itu si Reja. Pacarnya si Putih itu selalu bikin masalah. Kacau sekolah kalau ada dia. Oh gitu. Begitu. Ya, saya permisi dulu. Oh iya. Mari. Sekarang lo bisa ngomong kayak gini karena lo belum punya pacar. Coba lo punya pacar kayak Reja, pasti lo gak bakal nolak kan? So tau. Ini tidak bisa dibiarkan, harus diselesaikan sekarang juga. Anak itu bukan hanya sekedar dikasih peringatan, tapi harus dikasih peringatan yang tegas. Ada apa Pak Singo? Datang-datang kok marah-marah gitu ya? Si Reza, Pak. Anak itu selalu bikin masalah. Berak-bak bikin masalah sini, berak-bak bikin masalah situ. Selalu ngacauin wilayah kita, Pak. Begitu. Maaf kata tapi ini. Coba Pak, tolong ada filenya atau nomor teleponnya. Kalau tidak salah, Raffi waktu itu mengajar kursus di sekolah ini. Coba mana teleponnya? Kalau nggak salah dia juga teman kantor kan Pak ya? Iya Pak, tolong dicari, cepet cari. Ya, tunggu Pak ya. Aduh, pusing. Pak Singo, Bapak tenang aja lah. Lagian kan menurut saya, Bapak nggak perlu kok nelfon sampai ke kantornya dia segala. Karena kan bagaimanapun juga, dia udah narik bodyguardnya dari sekolah ini. Mungkin hari ini si Reza bisa menarik bodyguardnya, tapi besok-besok dia bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi memang harus dikasih tindakan yang tegas. Mohon maaf. Nah, Lah, ini Pak, ada Pak, nih Pak, nomor teleponnya Pak. Nah, coba Pak, ditelepon Pak. Selamat siang, Kalpataru bisa saya bantu? halo. Maaf, dengan siapa saya berbicara? Perkenalkan, saya CEO Dilaga. Tolong bisa disambungkan langsung dengan CEO-nya langsung. Ini soal Reza. Soal Pak Reza. Biar saya bicara. Silakan Bu. Iya Pak, ada apa ya? Jadi begini, Bu. Permasalahannya, ini karyawan ibu yang bernama Reza selalu bikin masalah di lingkungan SMA Teladan Muda. Ya, jadi bukan sekali dua kali. Bahkan saya sudah peringatkan berulang-ulang. Tadi siang dia mengirimkan 2 bodyguard hanya untuk mengawal pacarnya. Bayangkan, di mana harga diri SMA Teladan Muda? Kan di sini juga ada pengamanan, Bu. Jadi tidak perlu ngirim-ngirim bodyguard seperti itu. Ini Reza yang melakukan? Iya. Bukan sekali ini saja, Bu. Dia itu sering sekali membuat kekacauan. Maaf kata nih, Bu ya. Dia pikir dia itu siapa bikin kekacauan di SMA kami. Padahal saya sudah peringatkan berulang-ulang. Jadi untuk itu saya mohon sama Ibu, tolong diperingatkan atau diberi tindakan tegas supaya tidak melakukan hal yang sama. Oke, sekarang Bapak tenang aja. Saya akan urus semua ini. Bagus. Terima kasih, Bu. Jadi kalau sudah begitu, anak-anak kami bisa belajar dengan tenang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Coba cek schedule saya mau ketemu sama Pak Wijaya. Bu, jadwal meeting sama Pak Wijaya besok pagi, jam 10. Bikin saya ketemu 30 menit lagi. Saya betul-betul nggak tahan sama kelakuan anak-anak. Jadi gimana? Sekarang lo udah nggak dikawal lagi sama bodyguard. Padahal kan enak tau pakai bodyguard. Jadi nggak ada deh yang berani macem-macemin lo, ya kan? Enggak lah.
Males tahu dikawal-kawal. Kalau gue sih pengen banget ya punya bodyguard yang badannya tuh kayak berotot gitu loh, maco. Apaan sih, nggak bebas tahu. Ngobrol aja kayak mesti diawasin gitu gerak-geriknya semuanya. Wait, kalau nggak mau bilangin dong Reza, bodyguardnya buat gue aja. Maunya. Enak aja. Beneran kalau mau, nanti aku bilang Reza ya. Bilang apaan? Reza, lo panjang umur banget sih. Baru ya diomongin, udah muncul aja. Iyalah, kan aku ini soulmate-nya Putih. Apa yang dia ngomongin, Tutur rasakan, ya aku juga ngerasain juga. Apa sih ya, gombal. So small. Ya kamu naik itu. Kok kamu bisa masuk? Aduh, ya satpamnya biasa lah lagi pacaran, jadi ya nggak lihat aku masuk. Oh, terus kita naik ini? Yes. Terus mobil kamu di mana? Ada di depan. Yuk, let's have fun. Pegangin. Masa harus dipegangin terus? Ya pegangin, aku kan belum bisa. Aku nggak jago. Bye. Kok cuma Putih sih bawain hoverboardnya? Kita enggak. Padahal kita mau seru-seruan bareng. Kita mau Suruh pacar kalian lah, masa aku juga? Ya, kita pacaran dulu ya. Bye, ladies. Gini deh kalau Jonas coba ngenes. Asip. Tahu. Halo ciwi-ciwiku. Ciwi-ciwi lu kesambet apaan? Udah deh, daripada kalian mukbang kayak gitu, nih mending kalian minum ini nih. Mas. Kok tumben ya? Jangan-jangan lagi sih sama siapa nih? Jangan-jangan sama Sisi Kelly. Udah. Ini kita kesana aja. Ayo, tempat AC. Jangan merah mukanya. Saya dengar Ibu baru pulang dari Australia. Selamat datang di Jakarta, Bu. Terima kasih. Ya, selain mamanya Reza, saya ini adalah owner di perusahaan ini. Saya pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Ya, mungkin Bapak tahu. Selama ini Reza sudah membeli saham 80%. Berarti perusahaan ini milik saya. Maksud Ibu ingin mengelola perusahaan ini? Oh, no worry. Bapak jangan khawatir. Bapak tetap bisa menjalankan tugas Bapak seperti biasa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya mudah. Bapak tetap menjalankan perusahaan ini asal jauhkan anak Bapak dari Reza anak saya. Karena saya punya rencana lain buat anak saya. Dan percintaan Reza dan anak Bapak itu tidak ada di rencana saya. Oke. Saya rasa semuanya udah cukup. Saya yakin Bapak pasti bisa melakukannya dengan lancar. Tapi ingat ya, saya tidak mau anak saya tahu soal ini. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama anak saya. Saya rasa Pak Wijaya mengerti kan? Tujuan Mama ke Indonesia itu apa sih? Raffi, kamu kenapa sih? Ingat anak-anak, besok kita sudah bertanding. Dan ini terakhir kali kita melakukan latihan sebelum pertandingan. Bapak ingin kalian benar-benar mempersiapkan diri dengan matang. Dan kita harus memenangkan pertandingan ini, ya. Oke, semangat. Semangat. Oke, kalian harus pemanasan dulu. Agar nanti pas main, tangan dan kaki kalian jangan sampai kram, oke? Yuk, pemanasan dimulai.
Ambil napas dulu. Hop. Kamu jangan lepasin aku ya. Aku tuh paling ngeri tau gak sih naik gini. Kamu kapan bisanya nih? Ya aku kan gak perlu bisa Coba ya, juga coba ya. kan. Gak mau. Coba. Aku gak perlu bisa juga kan naik gini. Akhirnya Reza sama Putih bisa tersenyum lagi. Mereka pantas bahagia setelah melewati begitu banyak masalah dan cobaan. Hop. 1, 2, 3. Coba sebentar ya. Enggak. Gue sedetik. Enggak. 1 detik. 1. Si Kelly kenapa ngeliatin Putih sama Reza gitu ya? Hop. Yuk, kita latihan. Semangat. Yeah. Ayo lagi. Semangat. Bentar. Merah kenapa? Yaudah, kita bawa keliling sebentar. Ayo cepetan. Itu merah kenapa? Putih. Merah? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu? Merah kenapa tuh? Jangan-jangan penyakitnya kabut lagi. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Aduh, ada Pak Singo lagi. Gue harus cepet pergi. Aduh, tuh anak selalu bikin masalah. Emang sekolah ini tempat bermain apa? Reja itu nakal, selalu bikin masalah. Reza. Iya, namanya si Reja itu. Selalu bikin masalah, Sis. Bukan apa-apa. Saya pusing dibikinnya. Sis. Maaf Pak, saya permisi dulu ya. Iya, Sis. Ini kenapa, Pak Emor? Kenapa merah? Begini Pak Singo, tadi Merah lagi latihan basket dan kepalanya terkena bola basket. Tahu dia pingsan. Merah kenapa, Dan? Merah harus segera dibawa ke rumah sakit, Put. Oke, aku telepon Bapak dulu ya. Ini bahaya, Pak. Ini bahaya. Jangan dibiarin, Pak. Harus segera ditelepon rumah sakit, Pak. Harus telepon ambulan ini. Iya Pak. Cepat Pak, cepat. Iya Pak. Bikin pesta yang luar biasa. Kamu tahu kan? Kita udah jarang kumpul. Oke? Siap, Bu. Ya udah, nanti diurus aja itu ya. Ma, Iya? Raffi ganggu nggak? Enggak. Kenapa? Raffi pengen tanya sesuatu. Mama nggak marah kan? Tanya aja. Sebenarnya tujuan Mama ke Indonesia itu apa sih? Raffi, kamu kenapa sih? Mama pulang itu bukannya seneng, malah nanya kayak gitu melulu. Mama udah bilang sama kamu. Mama datang ke Indonesia untuk mengurus perusahaan yang sudah kamu telantarkan. Oke, sekarang kolega itu harus semuanya diundang ya. Siap, Bu. Jangan ada yang ketinggalan. Bisa saja Mama benar. Dia datang hanya buat bisnis. Mungkin Reza sama gue aja yang terlalu berlebihan melihat kepulangan Mama. Ya Allah,
semoga Merah nggak kenapa-napa ya. Semoga penyakitnya nggak parah. Gimana, Reza? Kita masih menunggu. Putih, bagaimana keadaan Merah? Putih juga nggak tahu, Pak. Semoga aja Merah nggak kenapa-napa ya. Soalnya Merah lagi diperiksa juga sama dokter. Ya Allah, kenapa jadi begini ya? Apa penyakit Merah kambuh lagi ya? Bukannya dia tiap hari gak pernah telat minum obat. Tapi mungkin dia kecapean juga mempersiapkan pertandingan basket. Mudah-mudahan penyakit Merah gak semakin parah. Dok, bagaimana kondisi anak saya? Merah sudah bisa kami tangani. Sebenarnya Merah kenapa sih, Dok? Memangnya selama ini kalian tidak tahu kalau Merah itu menderita penyakit apa? Belum tahu. Merah itu menderita penyakit anemia aplastik. Di mana sel tulang punggung belakangnya tidak bisa memproduksi sel darah merah dan sel darah putih. Anemia aplastik? Ya, kalian tidak perlu khawatir. Merah bisa kembali sembuh asal selalu dicek kesehatannya. Sebentar dok. Jadi Merah bisa hidup dengan normal? Reza, kenapa kamu tanya seperti itu? Reza, sebenarnya apa yang kamu ketahui? Baik. Saya akan ceritakan. Jadi begini, saya memang sudah tahu tentang penyakitnya Merah Putih. Selama ini saya khawatir dengan Merah itu karena penyakitnya, bukan karena aku mau deket-deket sama Merah. Dan kata dokter, penyakit itu bisa sangat fatal, Om. Makanya saya ini sangat khawatir. Ya, penyakit ini sangat berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tapi, jika ditangani secara tepat dan Merah cukup istirahat, dia bisa hidup kembali normal kok. Terima kasih, Dok. Baik, saya permisi. Baik, terima kasih, Dok. Mungkin itu sebabnya dulu Reza begitu perhatian sama Merah. Karena Reza tahu tentang penyakit Merah. Stop!